Kadang kita melihat kalau berjalan-jalan ada tulisan ganti manajemen. Pernah saya melihat ada pom bensin, bentuknya tidak berubah tapi ada tulisan setelah sekian lama tutup, ganti manajemen. Demikian juga ada rumah makan, ada hotel dengan tulisan besar, ganti manajemen. Di balik tulisan itu ada pesan bahwa di bawah kepemimpinan baru, mutu pelayanan akan lebih baik. Kalau selama ini mengecewakan, yang ke depan ini pasti akan membahagiakan, memuaskan. Demikian pun kalau dalam suatu organisasi, institusi atau kompani tidak ada kemajuan berarti, orang menuntut ganti pemimpinnya. Demikian pun kadang-kadang umat latah di paroki, penggembalaan iman kurang, umat pun dengan latah berkata ganti pastornya. Untung gak orang bilang ganti uskupnya. Pemilihan pemimpin organisasi sangat penting karena faktor siapa yang memimpin sangat mempengaruhi keberadaan dan masa depannya. Gaya dan semangat memimpin menentukan gerak dan hidup organisasi, kesejahteraan orang-orang yang terlibat di dalamnya, dan nasib mereka yang berada di bawah kegembalaannya. Yang jauh lebih penting adalah siapa yang berada di balik pemimpin tersebut yang menentukan kepemimpinannya. Kadang-kadang ada yang disebut pembisik-pembisiknya ini siapa? Allah lah yang seharusnya menjadi pribadi di balik kepemimpinan seseorang. Ialah pembisik yang sejati. Saudara-saudari yang terkasih, pernah sebuah paroki tiba-tiba menjadi hidup. Umatnya aktif, liturginya meriah, administrasinya rapi, gerejanya bersih, pelayanan pada orang miskin diutamakan, relasi dengan masyarakat harmonis, dan kehidupan umat beriman di kelompok basit pun tampak guyup. Umat pun saling berujar, aturannya sama. Mengapa kita mengalami perubahan yang dahsyat? Mereka berkata, siapa dulu pastor parokinya? Siapa dulu yang memimpin? Demikian juga dalam keluarga kita bertanya, siapa dulu pemimpin keluarga kita? Siapa dulu? Bacaan pertama, saudara-saudari yang terkasih, berkisah tentang perjanjian Allah dengan umatnya seusai peristiwa air bah yang menjadi tanda lahirnya generasi baru. Bangsa Israel sebelum air bah dikenal sebagai umat pilihan yang hidupnya tak mencerminkan bangsa terpilih. Mereka hidup seenak perut, sekehendak hati, dan semau jidat, hingga malang melintang dalam gelimang dosa. Mereka dipanggil dan dipilih Allah, tetapi tidak berkenan dipimpin oleh Allah. Allah menghendaki generasi baru yang mau dan mampu dipimpin Allah. Nuh adalah pribadi yang hidupnya setia pada pimpinan Allah, walau hidup di antara orang berdosa dan durjana. Nuh dipilih Allah sebagai bapak generasi baru yang siap sedia dengan sukarela dan sukacita dipimpin oleh Allah. Petrus dalam bacaan kedua memberi kesaksian bagaimana Yesus dipimpin oleh Allah hingga rela mati setia pada Allah untuk apa? Membawa orang-orang yang tidak benar kepada keselamatan. Sebagaimana hidup Yesus yang dipimpin oleh Roh Allah, orang-orang yang diselamatkannya pun dijadikan pribadi-pribadi yang hidup oleh Roh Allah. Petrus menyebut mereka sebagai yang hati nuraninya baik, yang perjalanannya dipimpin oleh Roh, yang hidupnya berakar pada Kristus sehingga menghasilkan buah limpah. Dalam Injil hari ini, Yesus tampil sebagai pribadi yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Inti pewartaannya jelas, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah pada Injil. Warta itulah yang sejak Rabu Abu didengungkan pada kita
agar kita memasuki kehidupan yang dipimpin oleh Roh Allah. Mengawali karyanya dalam Injil Lukas 4:18-19, Yesus menegaskan bahwa ia dipimpin oleh Roh Allah untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, siapa yang memimpin hidup kita? Inilah yang menentukan macam apa yang hidup, macam apa yang kita tampilkan, dan buah apa yang kita persembahkan kepada orang lain dan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Apa yang menjadi kesan dan pengalaman sesama tentang kita tergantung siapa yang memimpin kita. Makin dekat dengan Tuhan, makin orang itu mau dan mampu dipimpin oleh Allah, dan akan dengan sukarela dan sukacita hidup sesuai dengan bimbingan Roh Kudus. Mari kita tingkatkan kualitas hidup kita dengan ganti manajemen rohani, ganti manajemen spiritual, dengan menyerahkan kepemimpinan hidup kita pada Allah. Marilah membuka diri agar kita dipimpin oleh Roh Allah. Untuk bisa dipimpin oleh Roh Allah, kita perlu bertobat dan percaya pada Injil sebagaimana diwartakan oleh Yesus, serta dengan setia mengikutinya. Kesaksian apa? Karya bagaimana? Dan pelayanan kepada siapa? Hidup macam apa yang kita tampilkan, serta keluarga macam apa yang kita alami dan kita bangun, tergantung dari siapa yang memimpinnya. Mari kita ganti manajemen hidup kita, agar bukan hanya dipimpin oleh diri sendiri yang kadang-kadang tak sadar mengikuti nafsu dan naluri, maka dilawan dengan pantang dan puasa, doa dan meditasi, atau bahkan kadang-kadang kita mengikuti godaan dan tarikan iblis. Tetapi mari membiarkan dipimpin oleh Roh Kudus. Masa tobat, masa prapaskah adalah saat dan kesempatan yang tepat untuk ganti manajemen rohani, untuk selalu dipimpin oleh Roh Allah melalui pantang dan puasa, doa dan tapa, karya amal dan kasih.